Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-11. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus kepada kita. Segala puji bagimu ya Rabb yang telah mempertemukan kami di dalam bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan hadiah, bulan yang penuh dengan anugerah, dan bulan yang di dalamnya terdapat malam kemuliaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah, semoga selalu terlimpahkan kepada baginda besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya sholli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memberikan sebuah untayan-untayan hikmah yang insya Allah bermanfaat bagi para jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, dengan saya beri judul makna ibadah puasa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Berarti puasa termasuk ibadah yang betul-betul penting dan wajib hukumnya. Karena puasa termasuk rentetan dari rukun Islam, sekelas rukun Islam. Yang pertama syahadatain, yang kedua sholat, ketiga zakat, dan yang keempat adalah ibadah puasa. Jadi puasa itu termasuk rentetan dari rukun Islam dan itu adalah hukumnya wajib. Maka bagi para jamaah sekalian dan khususnya kita semuanya, jangan mempermainkan ibadah puasa, apalagi kita punya niat untuk membatalkannya, punya niat untuk tidak mengerjakannya, karena ibadah puasa termasuk rentetan dari rukun Islam dan itu adalah wajib. Dan berkenaan wajib itu ada syarat dan ada 2, yaitu syarat sahnya puasa dan syarat wajib puasa. Maka wajib khusus bagi orang mukallaf, orang yang dewasa, orang yang sudah balik, orang yang sudah memahami mana yang benar dan mana yang salah, dan di satu sisi pula berakal. Maka syarat sah sholat dan ada juga syarat sah puasa, dan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu Islam. Yang kedua dia mukallaf, balik, dewasa. Yang ketiga berakal. Yang keempat dia mampu, kuat dalam berpuasa, tidak ada halangan untuk menghalanginya dalam berpuasa. Dan yang kelima dia
bermukim atau tidak musafir. Dan yang keenam adalah dia dalam keadaan bersih. Kalau misalkan laki-laki tidak dalam keadaan junub, kalau perempuan tidak haid atau tidak nifas. Dan syarat sahnya puasa itu kurang lebihnya 4, sama Islam, berakal. Kalau masalah berkenaan mukallaf, balik, itu tidak dipermasalahkan, dan dalam keadaan suci, dan antara lainnya masuk waktu Ramadan. Nah, puasa Ramadan mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 2 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu ketentuan yang sama sekali baru. Jadi ibadah ini bukan ibadah baru-baru. Ibadah ini bukan ibadah yang pertama kali dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Tapi ibadah ini pernah dilakukan oleh para nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam di antara lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan lain-lain. Bahkan risalah puasa Nabi Daud pada saat itu menjadi salah satu ibadah puasa yang populer, menjadi salah satu ibadah puasa yang trending topik hingga saat ini, yang menjadi salah satu ibadah puasa yang familiar hingga saat ini, yang biasanya kita sebut dengan puasa Daud. Sistem puasanya selang-seling, dan itu sudah ada hingga saat ini, puasa Daud. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk mengerjakannya. Berkenaan kewajiban ibadah puasa, di dalam Quran Allah berfirman, khusus mushaf yang di dalamnya terdapat 604 halaman. Kalau kita buka para jamaah di dalam Al-Quran, terdapat di halaman 28 lembaran sebelah kiri posisi atas, atau posisi setelah posisi paling atas, ayat paling atas yaitu ayat 182 berkenaan wasiat, dan berakhir di 183 yaitu berkenaan ibadah puasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka ayat berkenaan kewajiban ibadah puasa itu diawali dengan huruf ya, ayyuha, setelahnya alladzi, dan setelahnya amanu. Allah membuka berkenaan kewajiban ibadah puasa kepada kita, dibuka dengan ya, harfun nida. Di dalam ilmu bahasa Arab, kata panggil ada 14 huruf, dan ya disebutkan 360 kali di dalam Al-Quran. Lebih dahsyatnya lagi ada ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali di dalam Al-Quran. Dan lebih dahsyatnya lagi, Allah mengkhususkan, dan di situ ada kata alladzi, yang dimana alladzi disebutkan 1080 kali di dalam Al-Quran, yaitu panggilan orangnya. Siapa? Amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau secara transliterasinya, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang meyakini bahwa aku adalah Allah, wahai orang-orang yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah adalah Tuhannya dan tidak ada lagi Tuhan selainnya, dan Rasulullah adalah utusannya. Dan di situ Allah memanggilnya dengan kalimat amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman terdapat sebuah kualitas. Ada yang kosimu ila salah sati aksamin. Ada 3 kualitas orang yang beriman. Ada yang memang dia imannya sangat tinggi, dekat sekali, qorib. Dan ada yang pertengahan, 50-50, setengah, mutawasid. Dan ada juga yang jauh, imannya sedang jauh, yaitu ba'id. Tetapi Allah mengambil kata ya, nida'u qorib, nida'u mutawasid, nida'u ba'id. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman tinggi, tidak. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman lebih tinggi, orang-orang yang beriman qorib, dekat kepada Allah. Allah mengatakan orang yang beriman dalam artian memberi kesan, intinya dia selagi percaya kepadaku Tuhan, aku tidak peduli, intinya
aku memanggilmu sebagai orang beriman. Kalimat selanjutnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Takwa adalah hasil dari ibadah puasa. Jadi puasa itu mendidik kita selama 30 hari. Kita dididik. Biasanya kalau di luar Ramadan itu masjid tidak seramai bulan Ramadan, pemain inti. Kalau misalkan masuk bulan Ramadan, jangankan pemain inti, itu ibu-ibu udah booking sejadah dari abis maghrib kalau nggak salah. Jadi biasanya puasa Ramadan itu betul-betul peningkatan ibadah puasa meningkat. Maksiat tertutup sehingga dikatakan di dalam hadis setan itu dibelunggu, setan itu diikat. Kenapa? Itu kiasan. Seakan-akan memberi kesan bahwa setan tidak leluasa. Seperti di luar Ramadan setan lebih leluasa menggoda, membisikkan, mempengaruhi. Tetapi kalau sudah masuk dalam bulan Ramadan, setan diikat. Dalam artian setan tidak leluasa mempengaruhi, menghasut manusia, orang-orang yang beriman yang sedang menjalani ibadah puasa. Tadi berkenaan dalil di dalam Al-Quran, sekarang dalil berkenaan hadis kewajiban puasa dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwasannya Rasulullah pada saat itu didatangi oleh seorang yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Ya qala Rasulullah, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a. Ada orang yang mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, puasa apa sih yang Allah wajibkan kepadaku? Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah, syahrul Ramadan. Kata Rasulullah, puasa yang wajib yaitu syahrul Ramadan illa an tatawwa'a, kecuali engkau berpuasa sunnah. Nah, di sini berkenaan puasa sunnah dan puasa wajib. Maka sunnah tidak dilakukan tidak masalah, dianjurkan, dan wajib itu betul-betul harus kita lakukan. Dan yang tadi sudah dikatakan bahwa puasa wajib Ramadan itu termasuk rentetan dari rukun Islam yang wajib hukumnya. Berkenaan definisi secara terminologi dan secara etimologi, puasa Ramadan maknanya biasanya puasa Ramadan, puasa itu berasal atau puasa itu biasanya dipanggil atau disebut dengan sebutan saum, kalau tidak saum siam di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran kalau ada ayat yang menjelaskan berkenaan ibadah puasa, maka tidak jauh-jauh dari dua kata itu. Kalau tidak saum, kalau tidak siam. Berasal dari kata soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya menahan diri, atau menahan diri dari segala sesuatu atau meninggalkannya. Maka saum dan siam itu maknanya menahan, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Apa perbedaan di antara keduanya? Sebenarnya sama-sama menahan artinya, tetapi yang membedakan antara saum dan siam, kalau saum disebutkan sekali di dalam Al-Quran, terdapat di surah yang ke-19 di halaman 307, lembaran sebelah kanan posisi ayat paling atas, berkenaan ketika ketika Allah mengatakan kepada Maryam, fakuli washrobi wa qurri aina. Kita lompat ayatnya, inni nazartu lirrahmani sauma. Dan kalau siam itu disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat yang populer yang biasanya sering kita dengar, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, saum dan siam itu perbedaannya adalah kalau saum itu umum, melekat sifat umum di dalamnya. Kalau siam itu khusus. Kalau Maryam pada saat itu berpuasa, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku berpuasa nazar kepada Sang Maha Pengasih, kepada Sang Maha Pemurah untuk tidak berbicara kepada manusia pada saat ini. Pada hari itu. Dan ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Maryam, karena Maryam melahirkan Isa, orang-orang langsung suudzon. Wah, ini nih. Kenapa nih? Ngomong yang enggak, ngomong yang negatif berkenaan Maryam. Singkat cerita, Allah mengatakan kepada Maryam, engkau diam.
biarkan bayinya yang menjawab. Dan ketika bayinya menjawab Isa alaihissalam, itulah mukjizat pertama bagi Isa alaihissalam. Berkenaan pengertian secara terminologi, yaitu secara istilah dan secara syarak, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan, yaitu makan, minum, bersenggama dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, terdapat di halaman 29 pertengahan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti al aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Maka ibadah puasa itu dilanjutkan lagi di malam hari. Bukan sekedar berhenti di maghrib, wah puasa berarti selesai. Tidak, dilanjutkan lagi di malam hari. Ada ibadah tarawih dan mungkin ada qiyamul lail. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kekurangan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, karena derajat takwa adalah derajat paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.